Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah, wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas menyuruh Baginda Raja mencari telur onta. Disimak ya sahabatku. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Abu Nawas masyhur sebagai tokoh sufi yang cerdik dan jenaka. Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Meski dianggap sebagai seorang sufi, Abu Nawas yang hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas itu lebih menampakkan dirinya sebagai seorang yang kontroversial. Sikapnya yang tampak kontroversi tidak lain sebagai bentuk kritik terhadap kondisi maupun situasi sosial. Sikap kontroversinya itu ditampakkan dengan jenaka. Karenanya itu, kisah kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas seakan tidak pernah habis untuk diceritakan dan bisa kita ambil hikmahnya. Berikut ini adalah cerita Abu Nawas yang mengobati penyakit raja dengan telur onta. Kita semua pasti tahu kan, kalau onta merupakan hewan yang beranak, bukan bertelur. Tapi mengapa Abu Nawas menyuruh Baginda Raja untuk mencari telur onta? Begini ceritanya, wahai sahabatku. Pada suatu hari, Baginda Raja merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Untuk berjalan saja terasa berat, hingga akhirnya Baginda Raja memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi usaha tabib istana tidak ada yang berhasil untuk mengobati Baginda Raja. Bukan hanya tabib istana yang mengobati Baginda Raja, hingga tabib di seluruh kota Baghdad pun tak bisa mengobati Baginda Raja. Akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja akan diberikan hadiah uang emas yang banyak. Sayembara itu pun tersebar luas dan banyak para tabib yang akhirnya ikut ambil bagian mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu tertarik juga untuk mencobanya. Padahal Abu Nawas sama sekali tak punya kemampuan untuk mengobati. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap Baginda Raja untuk mencoba mengobatinya. Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara ini, kata Baginda Raja. Benar Baginda Raja, kata Abu Nawas. Apa yang bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Raja. Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba ilmu hamba dan akan menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib yang lainnya, jawab Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta Baginda Raja menjelaskan penyakit yang dideritanya. Baginda Raja pun mengatakan bahwa dirinya merasa tubuhnya nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Kemudian Abu Nawas mencoba memeriksa tubuh Baginda Raja. Setelah memeriksanya, Abu Nawas tak langsung mengobati. Abu Nawas meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat yang terbaik. Baginda Raja pun memberi waktu kepada Abu Nawas. Usai bertemu dengan Baginda Raja,
Abu Nawas menjadi bingung sendiri karena Abu Nawas tidak tahu obat yang akan diberikan kepada Baginda Raja. Apalagi Abu Nawas memang bukanlah seorang tabib. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan Abu Nawas melihat ada seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran dengan apa yang dilihatnya langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek tersebut rajin memetik buah sebagai kesibukan, dan jika tak ada kesibukan, kakek tersebut malah merasa badannya pegal-pegal semua. Dari pertemuan itu, Abu Nawas pun menemukan penyebab sakitnya Baginda Raja. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Apakah kamu sudah membuatkan obat? Mana obatnya untukku?" tanya Baginda Raja yang tak sabar ingin tahu obat dari Abu Nawas. Maafkan hamba Baginda. Kali ini hamba datang ke sini belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa sembuhkan Baginda Raja hanyalah telur onta. Tapi Baginda Raja harus cari telur onta itu sendiri. Karena jika telur onta itu tak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang. Terang Abu Nawas menjelaskannya kepada Baginda Raja. "Kalau memang seperti itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan semangat dan berusaha dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba untuk mencari telur onta di pasar. Para pedagang pun terheran-heran dengan apa yang dilakukan Baginda Raja. Bukankah onta itu beranak, bukan bertelur? Tapi mereka tak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari telur onta adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur onta, akhirnya Baginda Raja bertemu nenek tua yang berani menjelaskan bahwa jika onta itu tak bertelur tapi beranak. Baginda Raja lantas sadar jika ia telah dibohongi oleh Abu Nawas. Lalu dengan segera Baginda Raja kembali ke istana kerajaan. Setelah sampai di istananya, Baginda Raja merasa kelelahan setelah mencari telur onta dengan berjalan mengelilingi pasar. Baginda Raja pun akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Keesokan harinya, Baginda Raja tampak segar bugar. Dan anehnya, sakit yang diderita oleh Baginda Raja itu hilang. Baginda Raja lalu menyuruh para pengawalnya untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur onta yang hamba anjurkan?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam atas kedatangannya menghadap Baginda Raja. "Rupanya engkau telah mempermainkanku ya?" jawab Baginda Raja dengan marah. "Apa yang Baginda maksud?" tanya Abu Nawas yang seakan tidak mengerti. "Engkau menyuruhku mencari telur onta, padahal engkau tahu bahwa onta tak bertelur, melainkan beranak," terang Baginda Raja menjelaskan kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menceritakan tentang pertemuannya dengan kakek tua itu, hingga Abu Nawas mengambil hikmahnya jika anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya Baginda Raja tak hanya memerintah tetapi juga bergerak.
Tentu saja Baginda Raja tidak akan menemukan telur onta, sebab tidak akan mungkin ada onta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda Raja sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Benar, apa yang kau katakan itu memang benar, Abu Nawas, jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali. Kalau begitu, betul jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas lagi. Mendengar hal itu, Raja tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini telah diceritakan dalam karangan Abu Nawas dan Telur Onta, karya Imam Musbiqin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya. Kesehatan itu memang berharga wahai sahabatku. Nikmatnya sehat itu akan terasa bila di saat kita sedang merasakan sakit. Untuk itu, jagalah kesehatan ya sahabatku. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.